Amin. Silakan teman. Amin. Ya, terima kasih Pak Yakupinta sudah eh, membawa perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak, Ibu semua yang selalu setia setiap hari, setiap pagi di Mesbah Koramdio. Eh, Mari saat ini kita siapkan hati kita dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau terima makanan rohani kita. Ini sangat sehat buat pertumbuhan roh kita. Bawalah hati kita dengan sungguh-sungguh ya, lepaskan semua pikiran-pikiran dan mari kita fokus ya dengarkan firman Tuhan. Boleh ambil pulpen ya, catat setiap firman Tuhan yang disampaikan buat kita semua karena setiap firman Tuhan itu adalah benih yang baik bagi tumbuh dalam kehidupan kita ya, sehingga hidup kita makin hari makin berkenan Tuhan. Dan mari kita sambut hamba Tuhan yang uh, uh, penuh dengan kebaikannya setiap kali mengajar kepada kita dengan materi-materi yang sangat luar biasa. Nah, saya persilakan Bapak Freddy Leong. Selamat pagi Pak. Apa yang sudah disiapkan untuk disampaikan, saya persilakan waktu dan tempatnya. Silakan Pak. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Hartono. Shalom semua. Halo. Eh, ya, hari ini saya akan membawakan topik sambungan yang lalu ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, bagaimana sih respon saudara ketika mengalami tekanan? Ya, ini bagian yang kedua. Ya, saudara, waktu di bagian yang pertama saya sudah jelaskan secara umum respon manusia ketika mengalami tekanan, ya tekanan bisa macam-macam bentuknya adalah 3F. Ya, kalau saudara masih ingat ya, fight, flight, freeze. Ya, saya coba mengingatkan kembali apa yang saudara belajar di bagian yang pertama. Kalau fight itu ketika saudara mengalami tekanan, ya, ketika saudara takut, ketika saudara cemas, saudara melawan, agresif, menyerang balik. Ya, ngelawannya bisa dengan kata-kata maupun dengan emosi kita, bahkan juga bisa dengan tulisan, kayak WA misalnya. Itu fight. Jadi respon fight itu kelihatan sekali bahwa orang tersebut sedang takut, sedang marah, ya, atau sedang mengalami tekanan. Kemudian yang kedua adalah flight, melarikan diri, menghindar. Larinya bisa ke macam-macam Bapak Ibu. Lari ke makanan misalnya ya. Makanya ada orang yang ketika mengalami tekanan kan wah aktif makan, lari ke judi, lari ke wanita, minuman ya dan anak-anak muda banyak sekali flight larinya ke dunia maya ya ke sosmed, ke games online karena di situ dia akan menjadi diri dia sendiri, Bapak Ibu, tanpa ada yang marah-marahin dia, ngomel-ngomelin dia, ya bisa puluhan jam, belasan jam tiap hari di dalam dunia maya, di internet. Ya, ini flight yang paling banyak zaman sekarang. Ya, nah flight juga bisa ke apa lagi, Bapak Ibu? Narkoba, ya larinya ke sana. Nah, nah, kemudian yang ketiga adalah freeze, ya diem pasif, nggak ngelawan, ya nggak bereaksi, ya sulit ngambil keputusan, ya mengurung diri di kamar. Ya orang Jepang banyak sekali Bapak Ibu ketika ngalamin tekanan, stres, dia masuk ke freeze. Akhirnya berbulan-bulan di kamar, ya makan di kamar, nggak keluar, nggak mau ketemu orang lain. Ya, seringkali disebutnya hikikomori dan akhirnya banyak ditemukan juga mati di kamar setelah berbulan-bulan. Ya, jadi berdiam diri, ya kemudian tidak ketemu siapapun, tidak utarakan tekanannya, simpen semua sendiri.
mencoba atasi sendiri, dan suatu saat meledak, Bapak Ibu. Ya, dengan cara bunuh diri. Nah, ini freeze. Dan freeze ini model kayak Jepang, hikikomori, itu dari tahun ke tahun semakin banyak. Ya, memang itu adalah cara kerja iblis ya, Bapak Ibu. Ya, kita coba sebentar tengok Tuhan bicara apa tentang ketika kita takut dan marah. Ya, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 diingatkan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, ketika kita melarikan diri, ketika kita takut, ketika kita cemas, ini sebetulnya kita lagi masuk ke dalam dunia kegelapan, Bapak Ibu. Ya, saudara coba bayangin deh. Saudara masuk ke sebuah ruangan dan di situ gelap gulita. Nggak ada sinar satu titik pun, Bapak Ibu. Nah, saudara, ketika saudara marah, ya, entah respon saudara marahnya fight, flight, atau freeze, saudara masuk ke dalam ruang gelap. Ya, saudara semakin tenggelam. Saudara bisa ngebayangin kalau ke ruang gelap itu hanya semenit, 2 menit nggak apa-apa. Ya, masalahnya ketika saudara 5 menit, 10 menit, 30 menit, kalau di ruangan gelap, tidak ada sinar apapun. Apa yang saudara rasakan? Itu mirip ketika kita lagi takut, ketika kita lagi marah, ketika kita lagi ngalamin tekanan. Saudara kalau nggak percaya, nanti abis ini coba deh masuk ke ruangan gelap di kamar tidur, di kamarnya saudara atau rumah saudara yang tidak ada sinar sama sekali ya. Setengah jam aja coba. Apa yang saudara rasakan? Itu adalah perasaan yang kita dapatkan ketika kita takut, ketika kita ngalamin tekanan, ya, kita ngalamin kecemasan, khawatiran, ya. Timotius, 2 Timotius mengingatkan, Allah tidak berikan roh ketakutan, ya, tapi roh yang memberikan kebangkitan, roh yang membangkitkan kekuatan. Hmm, Kita marah, sangat alami. Manusia marah ya. Tetapi marah yang berlebihan. Sehingga lari ke fight, flight, freeze-nya ini yang kita akan bermasalah. Roma 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Saudara perhatikan, ketika kita 3F lagi, kita itu sedang menerima roh perbudakan, roh ketakutan. Kita masuk ke dalam kegelapan. Nah, normalnya ketika kita masuk ke dalam kegelapan, ruang gelap, kita mau cepat-cepat keluar, betul nggak? Kita cepat-cepat mau cari sinar, kita mencari sumber listrik, kita mencari lilin. Kalau rumah saudara mati lampu misalnya, pasti nggak betah sekali. Saudara akan cepat-cepat mencari lilin, mencari terang. Jadi ketika kita menikmati kegelapan itu, maka kita nggak normal. Kita menikmati kemarahan itu. Kita menikmati ketakutan itu. Kita menikmati kanan, kita menikmati eh, rasa ya cemas yang berlebihan itu, Bapak Ibu. Berarti kita nggak benar, kita nggak normal. Ya, saya ingin coba saudara berhenti sejenak ya. Coba saudara renungkan 1 menit aja 2 ayat ini. Ya, Bapak Ibu coba baca firman ini. Roh Kudus mengingatkan kita apa?
Sering nggak kita menerima roh perbudakan lewat respon 3F kita? Sering tidak kita masuk ke ruang gelap dan kita tidak keluar, membuat kita tidak normal. Kita ada dalam roh ketakutan. Nah, Roh Kudus hari ini mengingatkan saudara apa? Dan sekarang saya juga berikan saudara kesempatan berdoa. Ya, saudara tadi udah mengalami perjamuan kudus. Saya berikan saudara 1-2 menit berdoa. Apa komitmen saudara? Janji diri saudara. Setelah Tuhan bicara lewat firman ini. Apa janji saudara? Silakan Bapak Ibu. 2 menit saya berikan waktu kepada Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Oke, baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara, saya berharap equipping yang saya sampaikan ini bukan hanya sekedar pengetahuan dan equipping, tapi kita mau melibatkan Roh Kudus di dalam hati kita ketika kita belajar firman-Nya Dia. Ya, oleh karena itu saya memicu Anda biar saudara connecting dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus mengingatkan saudara apa? Ya, saudara boleh ketik di chatnya. Apa impresi apa yang saudara dapatkan? Roh Kudus ngomong apa? Mengingatkan saudara apa? Menegur saudara apa? Atau saudara bahkan disadarkan tentang apa? Dan komitmen Bapak Ibu apa? Ya, jadi kita saling membangkitkan iman satu sama yang lain. Ya, oke. Nah, baik, saya akan lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya ketika saudara tadi tenang, saudara dialog dengan Tuhan, saudara pasti akan dapat sesuatu. Ya, Tuhan mengingatkan saudara sesuatu. Ya, oke, kita lanjutin dulu sebentar ya. Saudara boleh sambil ketik di chat apa yang saudara dapatkan. Nah, jadi sekali lagi, fight, flight, freeze adalah reaksi otomatis tubuh terhadap rasa takut atau ancaman, Bapak Ibu. Ya, takut adalah pemicu utama 3F itu. Jadi saat kita merasa terancam, otak mengaktifkan salah satu dari 3 respon ini untuk kita bertahan hidup. Ya, 3F ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita fight, nah ini respon kita melawan. Ya, misalnya ketika kita takut ditolak, kita jadi agresif, kita jadi defensif. Ya, ketika kita dikritik, ketika kita di apa diancam, kita lawan balik. Nah, kalau flight kabur ya, karena ada ketakutan tertentu, kabur keluar dari realita. Ketika takut gagal, menghindari tanggung jawab, misalnya. Ya. Kemudian kalau freeze, ketika mengalami ketakutan, dia membeku. Nah, contoh, ketika takut disalahkan, daripada disalahkan, mendingan diam. Ya, dan mikir terus, putar-putar mikir sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu,
Takut yang tidak dikelola sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan terjebak di 3 F. Kita bukan lagi bertahan secara sehat, tapi kita membuat kita bereaksi tanpa kita sadari. Bahkan hal ini yang akan nanti merusak diri kita. Nah, sebetulnya apa sih, saudara? Kalau kita lihat dari firman tadi ya, mengingatkan kita iman dan kasih Tuhan adalah kunci untuk kita keluar dari lingkaran takut. Ya, iman dan kasih Tuhan adalah kunci kita keluar dari lingkaran takut. Saudara, ketika ada di dalam ruang gelap, tinggal cari terangnya aja. Keluar dari ruang gelap itu. Atau cari sinarnya, cari lilinnya. Ya, mencari terangnya, Bapak Ibu. Cari Tuhannya. Nah, itu sebetulnya caranya kita ketika kita mau keluar dari kegelapan itu, Bapak Ibu. Nah, saya sedikit konteksnya lari kepada anak ya. 3 F pada anak, Bapak Ibu. Nah, kita lihat nih, anak yang ketika responnya modelnya freeze. Ya, ketika dia mengalami tekanan, dia mengalami ancaman, dia nggak happy, dia dibully, misal kayak gitu ya, eh, maka dia akan membeku. Dan ini adalah respon yang paling bahaya, ya, paling membahayakan. Ya, nah, ciri-cirinya, anak kelihatannya tenang, diem, nggak banyak bicara, nggak berekspresi, menarik diri dari ngobrol di keluarga bahkan. Nah, makanya ini Bapak Ibu sekalian perlu waspadai kalau saudara punya anak yang memang pendiam ya. Nah, ini paling membahayakan kenapa? Karena sulit terdeteksi. Anak kelihatannya baik-baik saja. Padahal dia lagi stres berat tuh Bapak Ibu. Ini saya pernah cerita ya kepada saudara di bagian yang pertama yang saya layani. Belasan tahun dia freeze, orang tuanya sibuk, dan akhirnya kumulatifnya meledak ketika dia udah mulai menikah, punya istri, punya anak. eh, Hutan untuk mati, Bapak Ibu. Sampai dia harus, apa ya, anak-anaknya sekolah dia mesti antar jemput, istrinya pergi kemana-mana mesti antar jemput. Jadi controllingnya jadi terlalu kuat, saking dia takut. Ya. Nah kemudian apa lagi bahayanya? Emosinya tertahan, jadi bisa meledak di kemudian hari. Nah ini yang tadi saya bilang. Akhirnya ya langganan psikiater, Bapak Ibu. Karena emosinya bertumpuk puluhan tahun baru meledak. Dan anak bisa merasa nggak punya tempat aman untuk ekspresikan diri. Ya, ya. Dan jangka panjang dia kehilangan rasa percaya diri, nggak merasa berharga, merasa nggak didengar. Ya, contohnya adalah Bapak Ibu sekalian, misalnya kelihatan banget anak ini nggak pernah bantu, tapi dia nggak mau bicara, dia menghindari interaksi. Ya, Anda jangan berpikir loh, ketika saudara marah-marah, dia nggak ngelawan itu aman ya saudaranya. Ngelawan terus juga nggak aman, betul ya. Tapi diam terus juga nggak aman. Ya. Yang kedua, fight. Melawan dengan emosi ya Bapak Ibu. Ciri-cirinya, anak tuh mudah marah, sering bantah, bahkan bisa banting-banting barang, bahkan teriak-teriak Bapak Ibu. Ya resikonya, hubungan dengan orang tua, dengan anak, dengan teman-teman itu gampang sekali tidak baik. Ya, dan anak itu seringkali diberikan label anak nakal. Tapi positifnya lebih mudah dikenali. Sehingga kita bisa ajak dia ngomong. Ya. Kemudian yang ketiga, melarikan diri, fight. Ya, anak keluar dari rumah, bolos, lari dari masalah, ya, melarikan diri masuk ke dalam kamar. Kalau zaman sekarang mah jarang kali ya, kabur dari rumah jarang. Masuk ke dalam kamar, kunci, cuma mau makan, terus balik lagi ke kamar. Ya, masuk ke dunia maya, game yang berlebihan, pergaulan buruk dengan dunia maya, kenal orang-orang asing, akrab, akhirnya jatuh cinta. Ini terutama saudara yang punya anak perempuan ya. Nah, ini adalah pengaruh-pengaruh kalau di anak. Jadi waspadai loh Bapak Ibu, jangan main aman aja. Karena yang paling mengerikan sekarang dampak perubahan, maksudnya
pelarian yang paling sering adalah ke internet, ya. Dan sekarang lagi nambah lagi larinya ke AI, ngobrol sama AI, jadi nggak butuh orang lain, ya. Nah, apa sih dampaknya 3F ini buat diri orang tersebut, ya? Nah, saudara, akibat yang pertama adalah dampak negatif kalau kita fight, melawan dengan emosi, ya. Jadi akibatnya adalah hubungan akan tegang atau rusak karena konflik terbuka. Ngomongnya menyakitkan, ya. Mulutnya kalau ngomong tuh bicaranya sangat menyakitkan. Meninggalkan luka emosional, ya, bagi pasangan, bagi anak, bagi orang sekeliling. Nah, ini orang fight ini mulutnya tajam, Bapak Ibu. Ya, dan tidak menyelesaikan masalah. Hanya mindahin rasa sakit ke orang lain, betul nggak? Ya, dan orang jadi takut mendekati dia karena dianggap suka meledak-ledak. Apalagi kalau ini ada di lingkungan komsel, di lingkungan gereja kita, ya ini orang ini biasanya nggak banyak yang mau ngedeketin dia. Ya, eh kalau flight gimana? Melarikan diri. Akibatnya buat dia, ya masalah jadi numpuk karena nggak diberesin, apalagi bertahun-tahun nggak diselesaikan. Ya, kalau suami istri ya, Bapak Ibu, komunikasinya jadi dingin, terputus, ya, Mbak. Kemudian menimbulkan jarak, pasangan makin jauh, ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, kehilangan kepercayaan karena orang ini lari dari tanggung jawab, udah pasti karakternya nggak bertumbuh akibat dari flight. Nah, akibat dari freeze apa? Kehilangan momentum untuk bertindak atau membuat perubahan karena dia diam gitu ya, diamnya bisa berhari-hari. Ya, kalau suami yang freeze juga gitu, kalau bertengkar ada konflik, ya pasangannya diem dia. Nah, saudara banyak nggak ngelihat orang freeze? Coba ketik angka satu, Bapak Ibu. Banyak banget nggak? Ya, jadi eh, apa ya? Nggak nyelesain masalah gitu loh, nggak menyelesaikan masalah. Ya, kemudian akhirnya nih orang frustasi sendiri karena mengunci diri itu terlalu lama. Ya, banyak ya. Nah, ini Bapak Ibu banyak yang menulis satu ya. Jadi yang freeze ini makin lama makin banyak. Dan ini yang paling bahaya. Ya, saudara coba lihat gambar ini sebentar. Ya, bayangin ya, Bapak Ibu. Dia menanggung semua di bebannya sendiri sambil naik gunung. Dia sedang menaiki bukit kemarahannya dia, ketakutan dia, kekecewaan dia. Ya, yang dia tanggung bebannya adalah bisa masalah relationship, hubungan, keuangan, financial, family, keluarga, ya, mengenai beban pekerjaan, juga self image, merasa dirinya nggak berharga, merasa dirinya buruk dan sebagainya. Ditanggung habis, ditanggung habis sendirian, diem aja. Ya makanya kami di Abalef kita ada moto, keterbukaan adalah awal pemulihan. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Jadi memang banyak sekali orang yang freeze, yang sulit mengungkapkan dia punya perasaan. Ya, yang sulit mengungkapkan perasaan itu orang freeze dan flight, Bapak Ibu. Ya. Nah, ada yang keempat dari 3F ini ada yang keempat. Namanya fawn. Kemarahan yang disamarkan, Bapak Ibu. Ya, ciri-cirinya fawn itu ada begini. Ya, dia berusaha menyenangkan orang, menyesuaikan dirinya berlebihan, mengalah, mengalah, mengalah untuk hindari konflik atau penolakan. Ini bisa terjadi dengan suami istri loh. Suaminya dominan, istrinya nggak dominan, istrinya berusaha melayani suaminya terus, ya seolah-olah tidak ada masalah, ya tapi dalam dirinya dia itu menanggung berbagai luka, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau freeze itu kelihatan mukanya diem, ya nggak banyak ngomong. Kalau fawn itu kelihatannya ada apa-apa gitu loh. Ya, orang yang fawn ini mengorbankan kebutuhan pribadi, perasaan pribadi, supaya menjaga harmonisasi, ya supaya harmonis.
dan tidak jujur terhadap diri sendiri, tidak mengungkapkan secara jujur apa yang dia rasakan, menanggung semuanya sendiri. Nah, Bapak Ibu, contoh perilaku font selalu bilang iya, nggih, oke, walaupun nggak setuju, karena takut ribut, menghindari konfrontasi yang terus-menerus, ya, sangat takut ditolak, sangat takut ditolak, ya. Jadi Bapak Ibu kalau Anda perhatikan orang font dengan freeze bedanya, kalau orang font itu Bapak Ibu berusaha menyenangkan orang lain, orang yang freeze, ya, dia menjadi pasif, nggak bergerak, sulit berpikir, sulit ngambil keputusan. Orang faun itu cari selamat untuk nyenangin orang lain. Orang freeze bertahan hidup, dia nggak mau ambil resiko. Ya, kalau orang faun, Bapak Ibu, menyenangkan orang lain, sulit berkata tidak. Kalau orang freeze, diam, beku. Ya, nah, kemudian terhadap orang lain, orang faun itu berusaha memenuhi harapan orang lain. Kalau orang freeze, pasif, menarik diri, dan tidak mau bergaul. Nah, sekalian dari semua ini, yang paling bahaya adalah sekali lagi freeze. Tidak terlihat, tidak terlihat, diam, tapi nyimpen stres. Ya, menghambat pertumbuhan karena dia takut ambil keputusan. Cenderung nggak bisa ambil keputusan. Ya, memicu burnout, ya, stres yang terpendam ya Bapak Ibu. Nanti meledaknya Bapak Ibu ya susah tidur, ya kemudian leher sakit, tangan itu keringetan telapaknya atau dingin. Itu loh Bapak Ibu, ledakan-ledakannya. Ya, jangka panjang Bapak Ibu halusinasi, akhirnya ke psikiater. Ya, orang-orang ini adalah orang yang terjebak di dalam dirinya sendiri. Ini adalah face. Nah, saudara, kita udah belajar ya berbagai hal yang buruk ketika kita marah, tertekan, kita pelariannya salah. Cara melarikannya kita ke ruangan gelap dan kita stay di ruangan gelap yang jangka panjang. Nah, mari kita coba belajar respon yang benar gimana sih yang Tuhan mau. Ya, respon yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, kita udah banyak belajar berjalan bersama Yesus. Ya, jadi saudara, ketika kita ngalamin seperti ini, ayo cepat cari lilinnya, cari terangnya, cari Tuhannya. Ya, saudara, ini harus dilakukan secara intensional. Jadi bukan berespon otomatis sesuai dengan otak bawah sadarnya saudara. Berjalan bersama Yesus, ya. Kita akui, Tuhan, aku manusia yang lemah. Aku butuh Engkau, Tuhan. Kita cari Yesus, kita berjalan bersama Yesus. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Lari, cari lilin dan nyalakan. Ketika saudara ada ke ruangan gelap. Jadi jangan diam, jangan diam, saudara. Ya kecuali saudara memang menikmati ketidaknormalan itu ya. Yang kedua, ya, kemudian jangan melarikan diri ke yang lain-lain, tapi hadapi masalah saudara dengan Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa, saudara? Engkau besertaku." Kita diajak untuk melangkah bersama Tuhan, bukan bersembunyi dari tantangan. Dan yang ketiga, jangan melawan emosi. Jangan dengan emosi, tapi tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Ya, Yakobus 1 ayat 20 mengingatkan kita, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tuhan tidak ingin kita melawan dengan daging, tapi dengan iman. Saya ulangi ya, Tuhan tidak ingin kita melawan dengan daging, tapi taat dengan iman. Intinya Bapak Ibu, Saudara ingat aja equipping saya hari ini.
Ketika saudara marah, takut, 3F, saudara ada dalam ruangan gelap. Cepet-cepet cari lilin dan nyalakan. Artinya, cari terang, yaitu firman. Bukan diam. Nah, cara latihannya Bapak Ibu, ini saya kasih tips kesehariannya ya ada. Sadari sinyal tubuh saudara. Ya, saudara misalnya detak jantung meningkat, napas saudara mulai pendek, atau bahkan saudara mulai gemetar, itu tandanya 3F saudara lagi nyala. Ya, itu udah alarm. Itu udah notifikasinya saudara. Coba lihat sinyal tubuhnya saudara. Berarti 3F saudara lagi nyala. Berarti saudara lagi OTW menuju ruangan gelap. Yang kedua, saudara ketika saudara mengalami tekanan, latihan olah napas. Ya, ini memberi waktu otak mengambil alih ketakutan saudara. Menyelesaikan ketakutan saudara. Tarik napas, buang napas. Saya pernah sharing kepada Bapak Ibu metode 678. Ada juga orang yang pakai metode 445. 678 artinya tarik napas, hitungan 6. Tarik napas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik napas. Kemudian 7. Tahan. Ya, saudara tahan napas 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Lalu buang napas hitungan 8. Pelan-pelan buang napas. Itu akan bikin saudara jadi rileks. Atau kalau nggak kuat 6 kali, saudara 4, tarik napasnya 4, nahan napasnya 4 kali, buang napasnya 5 kali. Ini latihan. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara supaya nggak terlalu berlama-lama di ruang gelap, tips ini sangat menolong Bapak Ibu cepat-cepat keluar dari ruang gelap. Ya, ruang gelap itu adalah kata kiasan ya. Dan yang ketiga, berlatih self-talk, mengatakan kepada diri sendiri dengan firman. Aku bukan gagal kok, aku lagi belajar. Aku lagi belajar hal-hal yang tidak boleh aku ulangi lagi. Aku baru belajar menemukan cara yang benarnya gimana. Ngomong sama diri sendiri. Ya, pakai firman Tuhan, saudara bisa katakan, bersama Yesus aku bisa kok lewati ini semua. Yang memberikan aku kekuatan. Bisa kok, aku bisa alami. Tetapi Bapak Ibu nomor 3, saudara bisa lakukan kalau saudara nomor 2 lakukan dulu. Ya, ketika kita panik Bapak Ibu, mengucapkan yang positif kadang-kadang nggak mempan. Jadi saudara bisa harus relax dulu. Ya, Mazmur mengatakan, hai jiwaku jadilah tenang. Perintahkan jiwa kita jadi tenang dulu. Jadi tenang dulu. Baru cari lilin Bapak Ibu. Ya, cari lilin, resapi firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Nah, ini cara-cara latihan yang simple. P3K-nya nih seperti ini. Pertolongan pertamanya, Bapak Ibu. Supaya saudara tidak berlama-lama ada di dalam ruangan gelap. Ya, jadi sekali lagi, Bapak Ibu, latihan tidak fight, latihan tidak flight, latihan tidak freeze, tapi faith. Keren ya. F yang keempat, faith. Iman. Melawan dengan iman. Tapi Bapak Ibu kenali sinyal tubuh, latihan sejenak untuk diam, tenangkan pikiran saudara. Itu pikiran bawah sadar yang bikin gerasa gerusu, kita suruh tidur dulu. Dengan saudara olah napas, rilekskan pikiran saudara, dan saudara masukin antibiotik. Antibiotiknya itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi diam, jangan diam. Ya, jangan berdiam diri begitu aja merenungkan kegelapannya saudara. Ya, oke. Semoga tips ini akan membuat saudara berespon dengan benar ketika mengalami tekanan ya. Baik, saya serahkan kepada host. Kita mungkin ada yang mau sharing pengalaman juga boleh. Ya, yang mau meneguhkan apa yang saya bahas juga boleh. Silakan. Ya, terima kasih Pak Prilly Leong. Jadi ini ya
respon atas tekanan itu ada pribadi kita ya. Tapi pagi hari ini kami bersyukur Pak ya, kami boleh belajar gitu ya, bagaimana cara menghadapi gitu ya, ketika dalam tekanan responnya itu harus seperti apa ya. Nah, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingatkan untuk pagi hari ini kepada Bapak dan Ibu semua ya. Hari ini kita tidak ada room kompak buat kita semua. Nah, kita ini, Pak Freddy boleh bertanya, waktunya bisa sampai jam 7.15 atau gimana? Saya jam 7 ya, sampai jam 7 saya. Oke, terima kasih. Nah, Pak hamba Tuhan ada sampai jam 7. Kalau saudara mau bertanya, saya persilakan atau juga mau respon atau mau sharing boleh ya tentang topik kita pagi hari ini, respon atas tekanan. Saya persilakan. Nah, waktu kita pendek ya, hanya ada 7 menit atau 8 menit ya. Silakan kalau ada. Salam pagi, Ya, silakan. pagi Pak Hartono, pagi Pak Freddy. Saya dengan Ibu Ya, Nia. ya silakan I- pagi. Silakan. Pak, ini untuk yang faun itu tadi Pak ya, yang mengalah supaya aman, cari aman, menyenangkan orang lain supaya aman gitu ya, karena nggak mau ribet atau nggak kuat ribut seperti itu. Nah, selama ini hal-hal seperti itu saya berpikir itu adalah yang benar gitu loh karena nggak mau ribut atau apa gitu. Tapi apakah itu bukan bukan sebuah istilahnya cara untuk menumpuk yang seperti orang bilang bom waktu gitu Pak? Pertanyaan Ya, saya, apakah ini nggak hanya sebuah tumpukan untuk bom waktu, next time akan meledak dan semuanya akan buyar gitu. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Dan bagaimana ya, cara untuk ini untuk yang found ini yang ngalah, oke, nggak mau ribet ini terus, tetapi supaya tidak usah next itu tidak usah meledak gitu, Pak. Terima kasih, Pak Freddy. ya. Fight, flight, freeze, fawn itu adalah respon otomatis yang tidak sehat yang perlu kita latihan. Fawn itu Bapak Ibu sekalian itu seperti masukin sampah ke bawah karpet. Dari permukaan nggak ada masalah. Coba karpetnya dibuka. Tumpukan sampah di bawah karpet itu banyak. Yaitu orang faun. Faun itu adalah mencoba menyenangkan orang seolah-olah nggak ada masalah. Tetapi dia yang menanggung masalahnya sendiri. Saudara bisa bayangin kalau bertahun-tahun seperti itu. Racun dia tanggung sendiri. Dia nggak mau jujur. Ya ketika dia mengalami tekanan, dia telan. Ketika dia mengalami tekanan, dia telan. Dan orang lain nggak tahu bahwa tekanan itu sebetulnya dia nggak suka. Makanya perlu, tadi pertanyaan, cara ngatasinnya gimana? Kalau hal itu sangat prinsip, perlu kita bicarakan. Kalau itu merusak sampai kepada kita punya emosi, kita punya psikologis, kita perlu bicarakan, perlu diselesaikan. Sampahnya perlu dibuang. Ya, kalau hal kita mengalah itu hal yang remeh, temeh, segala macam yang tidak mengganggu kita punya emosi, psikologis kita, nggak apa-apa. Tapi kalau udah sangat mengganggu, nggak sesuai dengan prinsipnya saudara, melanggar prinsip moralnya saudara, saudara mesti ngomong. Kalau enggak, saudara akan telan toksik itu bertahun-tahun Bapak Ibu. Itu yang merusak kesehatan. Dan saya mau tanya Bapak Ibu, lelah enggak? Berpura-pura itu lelah nggak? Coba ketik di chat deh. Ya, capek lu Bapak Ibu. Capek banget loh. Lelahnya itu loh Bapak Ibu. Ya, jadi eh, itu ada respon yang tidak baik. Empat-empatnya tidak baik sebetulnya. Ya, jadi jawabannya buat Bu Nia ya tadi ya. Oke. Oke, eh, kalau sudah ngomong gitu ya Pak ya, sudah kita omongkan gitu, misalkan itu ke pasangan, biasanya kan yang terdekat kan ke pasangan. Kita ngomong cuman dibilang, ya sabar, memang orangnya seperti itu, kayak gitu. Terus itu menjadi tekanan tambahan tekanan lagi gitu loh Pak. Itu ya ya memang kembali lagi ya Pak ya, segala sesuatu berproses lagi, harus balik lagi sama Tuhan ya Pak ya. Hmm. Balik ke Tuhan. Tuhan, aku lelah nih Tuhan. Aku udah nggak sanggup nih pegang beban yang kayak gitu. Ya, kita praktekkan Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Betul-betul kita kosongkan, kita serahkan beban itu kepada Tuhan. Ya kan? Kalau berharap dengan manusia, kadang-kadang kita nggak kecewa kan? Berharap kepada manusia kecewa.
Nah, kita belajar let go, ya let it go kepada Tuhan. Ya, biar Oh, Tuhan yang memberikan damai dan sukacita itu. Ya, dia kan oh, sumber damai sejahtera dan sukacita itu. Praktekkan Filipi 4 ayat 8 dan 9. Apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Apa yang engkau sudah dengar, lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Allah sumber damai sejahtera. Larinya ke sana. oke, siap Bapak. Terima kasih banyak Pak Freddy, Pak Hartono, Sama-sama. jelaskan. Ya, Shalom Pak Ferdi. Terima Halo. kasih. Shalom. Ya, untuk firman-Nya Tuhan hari ini betul-betul ini persis yang saya alami Pak ini. Oke. Jadi makanya aduh, serasanya berat banget memang Pak. Jadi Yes. saya tuh punya pasangan hidup tuh orangnya yang apa ya, ya kayak orang NPD lah kayak gitu Pak. Jadi saya tuh ya untuk menghindari supaya tidak terjadi perselisihan, pertengkaran itu ya saya diam. Apa yang dia lakukan saya diam. Tapi memang benar Pak, nggak kuat. Saya nggak kuat, jadi nggak bisa tidur, badan jadi kurus, rambut jadi rontok. Pokoknya kayak Hmm. kita ini punya beban yang bertonton di dalam pundak saya kayak gitu. Hmm. Ya, Hmm. akhirnya saya karena nggak tahan, nggak kuat, saya pikir, aduh, saya kan punya anak, saya kan harus menghidupi anak saya. Kalau saya hidup seperti ini, wah, bahaya saya. Tapi ya puji Tuhan, saya tuh lari ke tempat yang saya bilang yang benar. Makanya saya ketemu dengan Koran Deo ini. Maka saya sungguh bersyukur sekali kepada saudara seiman yang mempertemukan saya di Koran Deo ini, Pak. Kalau nggak gitu, mungkin saya nggak tahu bagaimana. Itu bebannya Hmm. memang, waduh Pak, eh, aduh bertonton yang membuat dia, kata Bapak tadi, bisa leher tegang, bisa nggak bisa tidur, jadi berkeringat, itu yang saya alami. Sampai hari ini memang konsekuensinya yang harus saya tembus, saya harus keluar dari situ. Gitu. Jadi Hmm. sampai saat ini saya memang keluar, keluar dalam arti Ya, ya, dia memisahkan diri kayak gitu dari pasangan ya. saya yang punya karakter yang begitu, yang nggak bisa diselesaikan Pak, diajak ngomong bersama bareng gitu, bagaimana sih cara kita ini kok seperti ini, ayo kita ini memperbaiki diri. Tapi saya selalu disudutkan, kamu sebagai istri yang tidak tunduk kayak gitu. Jadi selalu firman Tuhan yang dikatakan yang istri yang tidak tunduk kepada suami itu yang selalu dicocorkan kepada saya. Jadi ya saya ya bilang saya tunduk yang harus bagaimana kayak gitu. Kalau suami saya tidak bisa jadi pelaku firman Tuhan kayak gitu ya. Akhirnya karena dia nggak mau menerima apa yang saya sampaikan ya akhirnya pertengkaran itu yang membuat jadi ya makin meruncing ya akhirnya ya saya memisahkan diri untuk sementara gitu Pak. Ya nggak tahu waktu Hmm. Tuhan bagaimana dan yang setiap saya minta petunjuk kepada Tuhan, saya ya tuh Tuhan selalu menunjukkan keburukan suami saya sampai hari ini gitu loh, Pak. Ya sudah, akhirnya saya ya datang kepada Tuhan aja lah Pak. Gitu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, banyak hal ya Bapak Ibu. Problem yang kita hadapi kita nggak bisa selesaikan dengan logika pribadi kita. Ya, tapi jalan yang terbaik seperti yang tadi dikatakan adalah datang ke Tuhan. Ya, datang ke Tuhan itu adalah cara yang terbaik. Ya, karena waktu ya, saya mencoba menjawab satu pertanyaan dari Pak Cliff ya, Pendeta Cliff ya. Bagaimana cara mempraktekkan olah napas 678 saat kita meledak, kita lupa olah napas itu. Memang Pak, ketika lagi meledak-ledak, apalagi saudara yang tipe fight ya, meledak-ledak, tang 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 tang. Nah, kan habis meledak emosi di dalam masih nyala kan. Disitulah olah napasnya main ya. Kalau misalnya kita udah keburu terlanjur. Nah, buat Bapak Ibu yang tipenya fight, yang kalau ada masalah tuh langsung jedar 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 jedar, latihan mulutnya dikunci, latihan mulutnya dikunci. Nah, ketika mulut dikunci, ini kan udah kayak mau meledak kan di dalam. Praktekan 678. Cari ruangan terpisah, cari ruangan yang saudara bisa sendirian, ya saudara olah napas 678 ya itu bisa saudara lakukan 5 sampai 10 kali atau saudara jalan ya misalnya rumah saudara 2 lantai dari lantai 1 ke lantai 2 sambil berjalan itu olah napas
Ya, tenangkan pikiran saudara dulu, rilekskan pikiran saudara dulu, jinakkan pikiran saudara dulu. Kemudian saudara cepat-cepat suntik antibiotik, yaitu firman Tuhan. Ya, itu perlu latihan. Sekali lagi saya bilang perlu latihan. Bagaimana P3K-nya ketika saudara mengalami kanan, responnya saudara. Nah, minum air putih banyak juga boleh. Ya, jadi kan tiap orang mekanismenya beda-beda ya. Tapi olah napas 678, Bapak Ibu sekalian itu sangat merilekskan pikiran kita sehingga kita nanti menjadi apa ya? Mengambil keputusan yang nggak bodoh gitu karena kemarahan. Ya, ya jangan sampai ngambil keputusan yang salah ketika kita ngalamin kemarahan. Contoh Anda kepada anak, Anda kepada pasangan. Jadi ketika saudara mau mulai meledak, lebih baik saudara parkir dulu. Cari ruang untuk parkir dulu. Tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Rilekskan pikiran, masukin firman Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Jadi pertanyaannya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nah, ini P3 kan. Ya. Nah, untuk penderita anxiety, ya, anxiety itu adalah kecemasan yang berlebihan. Itu udah nggak beriman itu. Kecemasan ya berasumsi yang berlebihan anxiety itu. Nah, di sini juga dan ketika serangan anxiety terjadi pada saat deep sleep, how to handle ya Pak. Nah, anxiety itu bisa muncul pada waktu juga pada waktu tidur yaitu mimpi, mimpi yang buruk. Makanya ketika lagi awake time, jadi waktu kita sadar, lagi melek, latihan. Ya, paling aman adalah saudara renungkan firman Tuhan. Ya, Mazmur tuh banyak sekali ayat-ayat yang sangat menenangkan kita. Ya, aku adalah benteng perlindunganmu. Ya, aku adalah tempat perlindunganmu. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, ini kelihatannya banyak sekali Pak Hartono pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Boleh disimpankah sehingga nanti pada waktu equipping bagiannya saya khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan aja ya, karena pertanyaannya banyak sekali nih. Ya, Ya, setuju nggak saudara? Equipping saya selanjutnya menjawab berbagai pertanyaan Bapak Ibu yang lalu, bagian ke satu dan bagian kedua. ya, setuju Pak ya, boleh. Jadi teman-teman bapak-bapak yang punya pertanyaan gitu ya dengan apa 3F ini gitu ya, ini boleh disimpan dulu nanti pasti ya bulan depan gitu ya. Pak Fridi nanti isi lagi ngajar kita boleh disampaikan dan boleh ditanyakan ya. Oke, Oke, saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak Freddy pagi hari ini sama-sama. sudah mengajarkan kepada kami. Yo, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati, kita mau memberkati kepada hamba Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa, kita satukan hati ya. Haleluya. Bapak di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur Bapak, kami boleh bersama dengan Pak Freddy Leong juga jemaat Tuhan yang dikasihi, kami boleh belajar banyak hal yang luar biasa pagi hari ini. Kami terima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami setiap firman Tuhan yang kami dengar ini. Tuhan memberikan pemahaman dan pengertian kepada kami. Supaya kami ketika mengerti dan kami boleh melaksanakan mempraktekkan firman Tuhan dalam keseharian kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, rancangan Tuhan yang penuh harapan boleh terjadi pada kehidupan Bapa dan cinta kasih setianya penyertaan Tuhan dan pemeliharaan yang sempurna selalu nyata di dalam kehidupan Bapa sehari-hari, di dalam pekerjaan Bapa, di dalam pelayananmu dan di dalam rumah tanggamu dan di dalam seluruh aspek kehidupanmu. Aman dan sejahtera Tuhan karuniakan kepada Bapak Prelidiong bersama dengan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Pak Freddy, silakan doa berkatnya buat kami semua. Terima kasih. Ya, Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, Kau mengasihi kami, Tuhan. Saudara, terimalah berbagai berkat firman Tuhan yang saudara terima berasal dari Allah Bapa. Engkau juga menerima cinta kasih Yesus yang tidak pernah meninggalkan engkau, yang membuat engkau merasa dikasihi dan tidak ditolak oleh dunia ini. Dan juga terimalah penyertaan oleh Roh Kudus yang selalu menuntun, mendidik kita, mengingatkan kita untuk selalu berjalan bersama Yesus,
belajar bersama Yesus. Terimalah seluruh berkat-berkat rohani ini pagi hari ini. Dan mengucap syukur selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang sudah menerima berkat rohani ini, mari kita katakan amin. Selamat pagi semua. Amin. Terima Sampai di kasih, lain Pak waktu. Freddy. Terima kasih Sampai semua jumpa. tim yang Pak melayani. Freddy. Thank Tuhan berkati. you.